Kenapa domba Dorper ini dikatakan domba pedaging unggul, domba potong, tetapi harganya kok mahal? Nah, ini sangat lucu ya kalau mungkin orang belum mengenal Dorper lebih jauh ya. Tetapi ya memang seperti ini adanya. Nah, nanti akan saya kupas satu persatu. Kenapa domba Dorper itu dijadikan domba masa depan? Kalau kita ada yang banyak yang bicara adalah domba pedaging masa depan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gepper Channel, kebanggaan peternak Indonesia. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada video kali ini saya akan bercerita tidak panjang lebar, tapi pendek singkat karena mengingat durasi. Jadi akan bercerita tentang domba Dorper. Tapi sebelum saya bercerita, saya ingatkan lagi bagi peternak seluruh Indonesia, dimanapun berada, apabila ingin ikut workshop di Barokah Farm kerjasama dengan Gepper dan Edu Ternak, silakan gabung di sini pada tanggal 1 dan 2 Oktober. Insya Allah semua peternak akan berkumpul di sini. Kita sharing pengalaman, kita akan berbicara panjang lebar mengenai dunia peternakan, mengenai perawatan, mengenai pakan, mengenai peluang-peluang yang ada. Jadi jangan lupa gabung segera di workshop kami ya. Oke, itu iklannya ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi. Jadi pada kali ini saya akan bercerita tentang domba Dorper, domba fenomenal. Saya bicara fenomenal karena 2 tahun terakhir ini, atau lebih tepatnya ya mungkin 1 tahun lah, ini luar biasa, ini boomingnya luar biasa. Saya mengalami sendiri, mengikuti pergerakan harganya Dorper dari tahun ke tahun, hari demi hari itu. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu, saya waktu mengawali untuk breeding Dorper ya, di sini belum banyak breeding Dorper. Itu saya jualan anakan Dorper F1 betina, itu saya jual harga 55.000. Itu sulitnya luar biasa mencari yang mau beli karena masih jenis baru, apalagi Jawa Timur yang notabene senangnya itu domba ekor gemuk ya. Domba ekor gemuk yang main itu sangat berkebalikan dengan Dorper. Dorper kepalanya hitam, ekornya kecil, tipis. Kalau yang impor sudah dipotong, nah itu kan sangat bertolak belakang dengan kesenangan orang Kediri lah. Pada khususnya saya tidak bicara yang luas-luas, tapi kita bicara lingkup Kediri seperti itu. Jadi saya mengalami sendiri waktu 2020 ya. 2020 saya awal-awal bermain domba Dorper itu, saya jualan anakan F1 harga 55.000 per kilo itu sulit. Bisa laku itu saya jual sampai ke Jawa Barat. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, kalau dulu 55.000, sekarang bisa sampai anakan itu 100.000, bahkan ada yang 150.000. Bisa dibayangkan kenaikannya sangat cepat. Jadi saya bicara domba fenomenal ya tidak ada salahnya karena memang alasan seperti itu tadi. Ya, nah, alhamdulillah pada saat ini peternak Jawa Timur sudah lebih bisa menerima kehadiran domba Dorper sebagai salah satu domba pedaging masa depan. Begitu ya kira-kira. Nah, muncul pertanyaan besar bagi rekan-rekan peternak. Untuk Dorper dikatakan domba unggul pedaging, tetapi harganya kenapa mahal? Nah, itu sangat banyak yang tanya. Kenapa domba Dorper ini dikatakan domba pedaging unggul, domba potong, tetapi harganya kok mahal? Nah, ini sangat
sangat lucu ya kalau mungkin orang belum mengenal Dorper lebih jauh ya. Tetapi ya memang seperti ini adanya. Nah, nanti akan saya kupas satu persatu. Kenapa domba Dorper itu dijadikan domba masa depan? Kalau kita ada yang banyak yang bicara adalah domba pedaging masa depan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena memang domba Dorper ini memang masuk sebenarnya untuk segmen domba potong. Kenapa domba potong? Karena dia, alasan yang pertama, ADG-nya dia bagus nih. ADG-nya bagus. Di kandang saya yang F1 yang super itu, 1 bulan bisa naik sampai 10 kilo. Mungkin untuk jenis-jenis lain, domba-domba lokal mungkin sekitar 3-4 kilo. Nah, ini 2 kali lipat, bahkan lebih. Makanya disebut domba pedaging unggul. Itulah salah satu alasannya. Yang kedua, kenapa dia disebut unggul? Karena daya tahannya bagus, bulunya tidak begitu tebal, dagingnya bagus kualitasnya, dan karkasnya bisa tinggi. Saya pernah potong, saya hitung, karkasnya itu bisa sampai 52%. Untuk domba-domba lokal, itu biasanya kisaran 42%, 45%. Ini bisa sampai 52%. Dengan daging bersihnya saja nanti bisa mencapai 77% dari karkasnya. Nah, itu jumlah yang luar biasa. Sehingga memang pas ini kalau dijadikan untuk domba pedaging unggul. Tetapi permasalahannya adalah harganya ini masih mahal. Kenapa mahal? Ya memang secara populasi belum banyak di Indonesia. Belum banyak. Secara sumber bibit kita beli full blood. Ya di Indonesia juga ada yang sudah jualan full blood yang kelahiran sini. Tetapi mayoritas kita harus ambil dari Australia langsung. Yang mana itu harganya ya tidak murah karena dari sana juga mahal. Mungkin bisa sampai ada yang 25 juta, 30, bahkan punya saya sampai 35 juta, ada yang 40 juta. Nah, kira-kira seperti itu harganya. Apalagi sekarang permintaan sangat tinggi, sehingga harga ya otomatis mengikuti ya. Jadi sebenarnya bukan salahnya Dorper ini harganya mahal, karena memang banyak hal yang menyebabkan Dorper ini harganya masih mahal. Ya itu tadi ya saya sebutkan. Karena kita beli full bloodnya harganya masih di atas 20 juta, ada yang di atas 30 juta, sehingga kalau kita jual untuk potong ya tidak ketemu. Kita beli full blood atau beli yang F1 yang harganya 5 juta, kita jual untuk potong harga 50.000 per kilo ya tidak ketemu. Kalau untuk potong ya saat ini ya lokal dulu. Tetapi saya yakin ke depannya domba Dorper ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk domba potong yang ada di Indonesia. Semakin lama populasi akan semakin banyak, penyilangan-penyilangan juga semakin masif terjadi di Indonesia, baik itu dari yang full blood dengan lokal menjadi F1 atau yang F1 disilangkan dengan lokal menjadi AF atau menjadi cross Dorper. Nanti mungkin akan ada cross Dorper, silang cross Dorper. Nah, itu nanti kedepannya pasti akan menjadi banyak populasinya, sehingga akan menekan nilai jual kita. Kalau Dorper ini semakin banyak, orang yang breeding Dorper semakin banyak, nanti maka akan muncul cross Dorper bagus, unggul, yang harganya sudah sangat kompetitif untuk dijadikan domba potong. Seperti halnya dulu kita ingat waktu awal-awal Merino masuk atau Texel masuk, ya kan, itu kan harga masih tinggi. Tapi sekarang kan kita sudah lazim melihat domba Texel untuk korban juga banyak. Seperti halnya kambing bur, dulu awal-awal korban untuk pakai kambing bur tidak ada, tapi sekarang F1, F2, bahkan mungkin F3 atau yang cross bur untuk potong sudah banyak. Harganya hampir sama, artinya sudah di harga kompetitif dia. Jadi nanti saya yakin mungkin 3-5 tahun ke depan domba Dorper bisa seperti itu. Jadi kenapa itu sebabnya domba-domba Dorper saat ini harganya masih tinggi. Tetapi saya pesan bagi rekan-rekan peternak yang mau mulai ternak Dorper,
jangan buru-buru beli dorper dengan harga mahal, ya. Jadi perlu kita lihat dulu. Saya takut nanti akan terjadi gimana ya, kita terlalu berlebih ya terhadap dorper tanpa melihat kualitas fisiknya atau fenotipnya. Ya, itu sudah terjadi di dunia bur, yang mana dulu orang beli berlomba-lomba beli F tinggi-tinggian, F4, F5, pokoknya F-nya tinggi, harga mahal, beli. Tidak peduli fenotipnya kurang. Nah, tetapi itu nanti hasilnya justru tidak maksimal. Sehingga saya sarankan untuk rekan-rekan yang mau memulai ternak dorper, biar tidak salah melangkah, belilah dorper dengan bijak. Ya. Jadi kalau mau beli dorper untuk bibit, ya pastikan bibit itu berkualitas. ADG-nya bagus, mungkin motif warnanya bagus, dari peternak-peternak yang sudah terpercaya. Jadi sudah bisa mempertanggungjawabkan, oh ini genetiknya jelas, bapaknya A. Oh ini genetiknya jelas, ibunya pakai B. Ini pakai pejantannya yang impor. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bijak dalam hal pemilihan dorper, apalagi untuk pejantan khususnya ya. Kita harus cari yang bagus, fenotip bagus, genetiknya jelas. Mau F1, F2, F3 monggo. Ya, itu kita kembalikan ke selera masing-masing. Kalau ada F1 bagus, ada F2 kurang bagus, saya pilih yang F1 karena pasti harganya lebih murah. Tapi kalau ada yang sama-sama kualitasnya bagus, saya pilih yang F-nya tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Bagi rekan-rekan semua, itu ada pilihan. Yang jelas F1 ada kelebihan, ada kekurangan, F2 ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi bijaklah dalam hal memilih calon pejantan atau calon indukan untuk domba dorper, sehingga tidak merusak rencana kita ke depan atau tidak membuat kita down dalam hal beternak domba dorper. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa gabung dengan pelatihan kami workshop pada tanggal 1 dan 2 Oktober di Barokah Farm Kediri. Banyak ilmu di situ, banyak kesempatan di situ, dan banyak peluang di situ. Terima kasih, saya Dr. Tovan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat cerita yang singkat ini, dan semangat maju terus peternakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.